wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Nurulita Wayu Kartika. Nah, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Nurulita Wayu Kartika, salah satu mahasiswi dari Universitas Dinamika untuk program studi S1 Manajemen Bisnis. Nah, di video kali ini saya akan mempresentasikan untuk mata kuliah Kewirausahaan 1. Untuk topiknya adalah wirausahawan yang menjadi inspirasi saya. Nah, untuk tokoh yang akan saya angkat kali ini adalah seorang wanita pebisnis juga, dan beliau sudah bergerak di bisnis ini sekitar lebih dari 10 tahun di bidang media digital. Nah, siapa orangnya? Inilah Hanifah Ambadar, CEO dan founder of Female Daily Network. Hanifah Ambadar sendiri adalah seorang founder dan CEO dari PT Daily Dinamika Kreasi atau yang sering kita kenal sebagai Female Daily Network. Hanifah sendiri memiliki background pendidikan dari Southern Illinois University, Carbondale, Illinois dengan jurusan Business Marketing dan mengambil pendidikan S2-nya di Maryville University, St. Louis, mengambil jurusan Manajemen Information System. Nah, awalnya mendirikan Female Daily ini mulai dari hobi menulisnya. Jadi Hanifah sendiri ini sangat suka dengan menulis. Dan awal-awal dia menulis itu tentang kegiatan sehari-harinya dan diupload atau diunggah ke blog pribadi miliknya. Nah, blog pribadi miliknya ini awal dibuat pada tahun 1999 dan dimana itu masih jarang sekali orang-orang di Indonesia khususnya itu mempunyai blog atau tahu tentang blog seperti itu. Lalu pada tahun 2005 dia bekerja di salah satu fashion retail di Amerika Serikat, dan dia suka ditanya sama teman-temannya yang ada di Indonesia tentang bagaimana perkembangan fashion di Amerika dan lain-lain. Akhirnya dia mempunyai inisiatif untuk membagi informasi tersebut di laman blog pribadinya. Jadi setiap teman-teman yang bertanya akan langsung dijawab oleh Hanifah sendiri dan secara langsung diunggah ke blog pribadinya, sehingga lebih banyak orang yang membaca blognya dan lebih banyak orang yang tahu tentang perkembangan fashion yang ada di Amerika. Lalu dia juga sering melihat ya, di Amerika Serikat itu dia sering melihat banyak sekali blogger-blogger yang sudah terkenal dan diundang ke event launching produk, dan dimana di situ para blogger-blogger tersebut diberikan produk yang di launching, sehingga para blogger itu bisa mereview produk-produk yang sedang di launching saat itu. Dan menurut Hanifah sendiri, dia seperti melihat peluang bahwa di Indonesia juga bisa diadaptasi bisnis tersebut, sehingga akhirnya dia mengadaptasi dan membawa tren blog tersebut ke Indonesia. Dan dia melihat peluang bisnis tersebut sehingga akhirnya dia mendirikan Female Daily Network di Indonesia. Nah, mulai dari tahun 2011 itu mulai banyak yang bergabung atau mulai banyak investor yang masuk ke Female Daily Network. Salah satunya adalah Novita Imelda, yang dimana dia adalah merupakan angel investor dan juga salah satu anggota dari komunitas Female Daily Network yang sudah lama. Dan saat ini dia juga termasuk ke dalam anggota di Female Daily Network atau kru dari Female Daily Network, yang dimana sekarang dia menjabat sebagai direktur operasional. Lalu pada tahun 2014 Sinarmas dan beberapa investor lain juga ikut bergabung di dalam Female Daily Network. Bisnis yang dirintis oleh Hani sendiri ini juga makin banyak yang menawarkan untuk pemasangan iklan, dan kemudian akhirnya mereka memutuskan untuk pindah ke kantor yang lebih besar, di mana sekarang sudah bertempat di sebuah gedung, dan saat ini sudah memiliki lebih dari 75 karyawan. Dan saat ini Female Daily Network sendiri sudah menjadi jaringan digital terbesar di Indonesia, yang dimana anggotanya sudah mencapai 465.000 orang.
Dan anggota tersebut berasal dari berbagai kalangan seperti profesional, pengusaha, ibu rumah tangga, dan mahasiswa dengan kisaran usia 25 tahun hingga 35 tahun. Kemudian Female Daily pun juga telah bekerja sama dengan brand-brand besar, yaitu seperti Levi's, L'Oreal Paris, Sari Ayu, Martha Tilaar, Wardah Cosmetics, dan juga The Body Shop. Strategi berbisnis yang dilakukan oleh Hani sendiri yang paling pertama adalah memiliki passion akan bidang yang digeluti. Nah, berkat ketelatenannya menulis blogger, dia menyediakan informasi yang saat itu masih sangat amat jarang karena kegiatan blogging juga belum tren di Indonesia, belum seperti sekarang. Dan dia juga akhirnya bisa menyediakan informasi mengenai kecantikan dan juga fashion, yang dimana kita tahu sendiri bahwa kecantikan dan fashion itu kiblatnya itu dari Amerika Serikat, dari Barat gitu ya. Nah, lalu dengan passion yang dia miliki ini, bisnisnya itu menjadi berkembang pesat seperti saat ini, yang dimana dia juga memiliki platform komunitas, yang dimana kita bisa juga untuk menuangkan review kita secara pribadi untuk kita bisa membandingkan nih antara produk satu dan lainnya. Jadi di Female Daily sendiri itu ada sebuah Female Daily Community, jadi dimana kita daftar sebagai komunitas di Female Daily dan kita bisa bertukar pendapat dan kita bisa sharing-sharing seputar produk-produk kecantikan, terus juga ada fashion gitu. Nah, di Female Daily sendiri ini juga tidak hanya membahas tentang kecantikan dan fashion, tapi ada juga mamisdaily.com yang dimana dia itu juga membahas tentang motherhood atau bagaimana cara menjadi ibu yang baik gitu ya, tentang motherhood seperti itu. Lalu kembali lagi kita ke strategi bisnis, yaitu gaya penulisan yang ada pada website di femaledailynetwork.com itu berbeda-beda. Hal tersebut karena memang penulis di Female Daily setelah memang Female Daily Network itu sudah besar ya seperti saat ini, akhirnya Female Daily itu punya writer sendiri-sendiri yang dimana mereka itu fokusnya adalah memang diversity is everything gitu ya, memang berbeda-beda dan authornya itu memang memiliki latar belakang yang berbeda gitu. Jadi tentu saja gaya penulisannya beda dan mereka gaya mereview suatu produk itu pun juga berbeda. Jadi itu yang sangat amat disukai sama orang-orang. Lalu yang ketiga, strategi bisnisnya adalah konten visualnya yang menarik. Saya akui di Female Daily Network sendiri itu memang konten visualnya itu sangat amat terancang, terkonsep gitu ya, dan sehingga mereka itu bisa menarik banyak pembaca, mulai dari foto-foto yang estetik hingga ilustrasi seperti itu. Jadinya mereka lebih mudah untuk menggait konsumen atau pembaca supaya lebih banyak membaca di platform Female Daily ini. Lalu penulisan artikelnya itu juga selalu memperhatikan estetika. Setiap mereka ingin mereview produk, mereka selalu memfoto produk-produknya itu dengan cara yang baik, dengan estetika yang baik, sehingga pada akhirnya kita itu juga membacanya itu juga senang gitu. Para pembaca itu membacanya juga senang, seperti itu. Lalu yang keempat, di sini Female Daily juga memberikan wadah kepada para pembacanya, dimana kita sebagai orang awam, kita yang di luar dari Female Daily ini bisa menulis juga review kita, yang dimana kita bisa berbagi pengalaman menggunakan produk itu di dalam forum Female Daily. Nah, disitulah kita bergabung di dalam komunitas Female Daily dan kita bisa menuliskan review-review di forum Female Daily tersebut. Jadinya kita bisa saling bertukar pendapat dan terlebih lagi kita juga bisa memperluas relasi gitu ya, karena di forum Female Daily itu berbagai macam orang, berbagai macam jenis orang itu ada di sana, dan kita bisa bertukar pendapat, bertukar informasi gitu, dan juga memperluas relasi seperti itu.
Nah, Female Daily Network sendiri ini telah meraih beberapa penghargaan yang dimana di sini ada meraih prestasi sebagai Best Blog Award di tahun 2007. Lalu Hanifa sendiri, foundernya itu mendapatkan penghargaan sebagai SWA Magazine di 100 Digital Entrepreneurs pada tahun 2012, dan juga di SWA Magazine Young and Cool Entrepreneurs di tahun 2013. Lalu juga ada Winner of Kartini 2.0 Indonesian Women Digital Award di tahun 2013. Lalu juga yang terakhir di sini ada Endeavor High Impact Entrepreneur Candidate di tahun 2014. Nah, kenapa saya memilih Hanifa ini sebagai tokoh yang saya bicarakan di dalam mata kuliah kewirausahaan ini? Karena saya sebenarnya sangat kagum jika ada seorang pebisnis, terutama wanita, yang mereka itu bisa membagi peran yang baik antara menjadi seorang ibu dan istri dan juga sebagai seorang pebisnis. Terutama juga dengan bagaimana dia memiliki background pendidikan yang sangat baik. Hani memilih untuk melanjutkan jenjang S2-nya ketika dia sudah menikah, sudah memiliki anak gitu ya. Padahal jika kita tahu, kebanyakan kalau wanita sudah menikah ya sudah stop, berarti itu memang kehidupannya setelah menikah itu fokus dengan keluarga. Nah, Hani ini berbeda menurut saya, dan dia juga fokus ke rumah. Dia nggak hanya fokus ke rumah tangganya saja, tapi dia berfokus juga dalam pengembangan diri, yang dimana dia bisa sekolah lagi S2 begitu ya. Terus juga dia bisa membangun bisnisnya gitu dengan baik dan berkembang pesat sampai saat ini. Dan menurut saya sebagai pebisnis itu juga memiliki karakteristik yang berbeda gitu ya, antara menjadi pebisnis dan menjadi seorang ibu atau istri, yang dimana jika pebisnis itu memiliki ego yang tinggi, dimana mereka itu harus menjadi yang paling unggul, dan sementara seorang ibu itu mengesampingkan ego dan lebih mengalah gitu, tidak mementingkan kepentingan pribadinya, karena dia ini sudah berkeluarga dan sudah punya anak, sudah dengan suami gitu kan. Nah, itu menurut saya yang paling luar biasa dari seorang Hani ini. Terus juga dia memiliki support yang tinggi dari suaminya. Itulah yang membuat saya juga menjadi lebih kagum lagi, karena jarang juga ada pasangan yang bisa mendukung seorang istri atau pasangannya itu jauh lebih bisa berkembang gitu. Dan saya melihat Hani ini berkembang juga karena memang ada support yang sangat berarti dari orang-orang terdekatnya, termasuk juga dari suami dan anak-anaknya gitu. Nah, di sini saya sukanya dengan Hani itu ya seperti itu sih. Terus juga karena etos kerjanya yang tinggi dan kemauannya yang tinggi itu tadi, tapi juga diimbangi dengan bagaimana dia memiliki konsep yang baik, strategi bisnisnya juga sangat amat terstruktur, sehingga pada akhirnya dia bisa mendirikan Female Daily seperti sekarang ini dan menjadi besar, menjadi platform terbesar yang dimana itu banyak sekali anggota-anggotanya, yaitu mulai dari wanita hingga sekarang juga sudah sampai ke pria juga, yang dimana mereka sangat amat antusias untuk bisa sharing mengenai pengalaman mereka dalam penggunaan produk, terus juga dan lain sebagainya gitu ya. Jadi Female Daily juga berkembang pesat dan berkembang secara baik saat ini. Bahkan saat ini juga Female Daily itu juga memiliki website e-commerce sendiri, yang dimana dia berfokus untuk menjual produk-produk kecantikan atau local indie brand, yang dimana Female Daily sendiri itu sangat amat support dengan local indie brand, yaitu brand kecantikan lokal yang belum booming gitu ya, yang belum banyak diketahui orang. Dan Female Daily itu sangat amat ingin membantu perekonomian Indonesia. Oleh hal itu saya sangat senang gitu ya, saya sangat
menjadikan seorang Hanifa ini menjadi seorang inspirasi buat saya untuk dalam melakukan pengembangan bisnis, dalam membangun bisnis begitu ya, karena yaitu tadi dia tidak hanya memperhatikan untuk dirinya sendiri, tetapi dia juga memperhatikan tentang lingkungan di sekitarnya. Ada satu kutipan yang saya kutip dari sebuah drama Korea, Itaewon Class. Jadi di Itaewon Class itu ayah dari pemeran Seroy itu berbicara bahwa bisnis itu bukan tentang keuntungan saja, tapi tentang manusianya juga. Jadi ya sebaik-baik kita menjadi pebisnis ya kita harus memikirkan bukan hanya dari profit, tapi tentang manusia yang ada di sekitarnya gitu. Karena lingkungan bisnis itu juga berpengaruh ya sama kita. Oleh sebab itu saya menjadi menjadi sangat amat senang dan menjadikan Hani ini sebagai public figur yang sangat amat baik dan sangat amat patut untuk dicontoh, karena etos kerja dan kemauannya yang tinggi sehingga menjadikan Female Daily menjadi besar dan hebat seperti saat ini. Oke, itu tadi merupakan profil singkat hingga perjalanan karir dari Female Daily atau juga foundernya yaitu Hanifa Ambadar yang saya sangat amat kagumi. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah sukses tersebut dan semoga kita bisa meraih kesuksesan dengan cara kita sendiri, dengan jalan kita sendiri, tentunya juga jalan yang baik dan benar, jalan yang diridhoi oleh semua orang, dan semoga kita menjadi manusia-manusia hebat. Oke, segitu dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.